Cerita masa lalu. Selamat malam. Pernahkah kamu mendengar nama Jalangkung? Bukan. Ini bukan soal permainan pemanggil arwah yang sering kita lihat di film-film horor itu. Ini adalah kisah yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih nyata. Sebuah kisah dari masa lalu, ketika batas antara dunia kita dan dunia mereka begitu tipis. Malam ini, kita akan menelusuri jejak sebuah ritual kuno yang hampir terlupakan. Sebuah ritual yang dilakukan bukan untuk main-main, tapi untuk sebuah tujuan yang sangat serius. Orang-orang dulu percaya dengan media boneka kayu sederhana dan mantra-mantra kuno, mereka bisa meminjam kebijaksanaan dari para leluhur yang telah tiada. Mereka mencari jawaban, petunjuk, atau sekadar ingin merasakan kembali kehadiran orang yang mereka sayangi. Bayangkan suasana malam itu. Di sebuah ruangan, rimang-rimang, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang bergoyang-goyang. Asap kemenyan membumbum, membawa serta rapalan doa yang diucapkan dengan suara bergetar penuh harap. Di tengah lingkaran, duduklah sesosok boneka batok kelapa, dibalut kain lusuh, memegang sebuah alat tulis. Mereka menunggunya bergerak, menunggunya menuliskan pesan dari seberang. Permainan ini, atau lebih tepatnya, ritual ini, punya satu aturan utama yang tak boleh dilanggar. Datang dijemput, pulang harus diantar. Artinya, entitas yang mereka panggil harus dikembalikan dengan baik-baik ke asalnya. Namun, seperti yang sering terjadi dalam cerita-cerita lama, manusia seringkali lupa. Mereka terlalu asyik dengan jawaban yang didapat, atau terlalu takut untuk menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Dan disinilah tragedi seringkali dimulai. Ada sebuah kisah yang dituturkan dari generasi ke generasi di sebuah desa terpencil. Alkisah seorang ibu yang baru saja kehilangan putra satu-satunya dilanda duka yang begitu mendalam. Setiap malam, ia menangis memanggil nama anaknya. Sampai suatu hari, seorang tetua desa yang kasihan melihatnya menyarankan untuk mencoba ritual jalangkung. Bukan untuk bermain, tapi untuk sekadar mengucapkan selamat tinggal. Dengan tangan gemetar, sang ibu menyiapkan semuanya. Boneka itu ia dandani dengan secuil kain dari baju terakhir milik anaknya. Saat mantra diucapkan, keheningan malam pecah. Tangan boneka itu mulai bergerak, menggoreskan tulisan di atas kertas. Tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tulisan tangan anaknya. Awalnya, hanya pesan-pesan singkat penuh kerinduan. "Ibu, jangan menangis. Aku baik-baik saja di sini." Sang ibu merasa terhibur. Akhirnya, ia bisa kembali berbicara dengan putranya. Malam demi malam, ritual itu ia lakukan. Ia menjadi terobsesi. Ia lupa bahwa yang datang bukanlah lagi murni arwah anaknya. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tua dan lebih licik, yang menempel pada kesedihannya. Tulisan-tulisan itu mulai berubah dari kata-kata rindu menjadi perintah. "Ibu, tutup semua jendela. Ibu, jangan biarkan ada cahaya masuk, Ibu. Aku ingin pulang." Sang ibu yang sudah dibutakan oleh duka menuruti semua perintah itu. Rumahnya menjadi gelap dan pengap. Ia mengurung diri, hanya ditemani boneka jalangkung yang kini terasa semakin berat dan dingin. Para tetangga mulai merasa aneh. Tak ada lagi suara tangisan dari rumah itu. Yang ada hanya keheningan yang mencekam. Sang ibu duduk di pojok ruangan yang gelap gulita, memeluk erat boneka jalangkung itu, sambil menyenandungkan lagu Nina Bobo. Matanya kosong, senyumnya ganjil. Di sekelilingnya, di dinding, di lantai, penuh dengan tulisan yang sama, diulang-ulang ratusan kali. "Ibu, aku sudah pulang," mereka bilang. Sang ibu tidak pernah kembali seperti sedia kala. Ia kehilangan akal sehatnya. Terus berbicara dengan boneka yang ia yakini sebagai putranya. Boneka itu tidak pernah bisa dilepaskan darinya. Seolah-olah sesuatu yang dipanggilnya malam itu telah menemukan rumah barunya. Bukan di dalam boneka, tapi di dalam diri sang ibu. Kisah ini menjadi pengingat yang mengerikan bahwa ada pintu-pintu yang sebaiknya tidak pernah kita buka. Ada nama-nama yang sebaiknya tidak pernah kita panggil. Kesedihan dan rasa putus asa
bisa menjadi undangan terbuka bagi mereka yang menunggu di kegelapan, siap memanfaatkan kerapuhan kita. Mereka datang dengan bisikan yang menenangkan, menawarkan apa yang paling kita inginkan, tapi harga yang harus dibayar adalah kewarasan kita sendiri. Jalangkung bukanlah sekadar permainan. Ia adalah cermin dari hasrat dan ketakutan terdalam kita. Saat kita memainkannya, kita tidak hanya memanggil arwah, kita juga memanggil keluar apa yang tersembunyi di dalam diri kita. Dan terkadang, sisi gelap itulah yang paling berbahaya. Jadi, ketika malam tiba dan kau merasa sendirian, ketika kau merindukan seseorang yang telah tiada, ingatlah kisah ini. Jangan pernah mencoba mengetuk pintu dunia mereka, karena kau tidak akan pernah tahu siapa atau apa yang akan menjawabnya. Terima kasih sudah menemani saya dalam cerita masa lalu malam ini. Ingat, ini hanyalah sebuah cerita untuk menemani malammu. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan selanjutnya. Selamat malam.